Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Ya. Nah, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Ingat, pada masa kini. Contohnya, I eat banana every morning. Nah, ini kan termasuk rutin atau rutinitas kita ketika pagi dan teratur juga. Nah, kapan kita buat present tense? Kapan kita menggunakan present tense? Yang pertama, bisa kita gunakan untuk menyatakan universal facts atau fakta yang umum diketahui. Contohnya, for the examples, 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. 2 dan 2 itu menjadi 4, atau 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Itu kan fakta atau pengetahuan umum gitu. Kemudian, the earth revolves around the sun. Jadi itu juga termasuk fakta atau pengetahuan umum, ya, gitu. Yang selanjutnya kita bisa gunakan simple present tense itu ketika menyatakan permanent situations, situasi yang permanen. Ya, ini hampir sama kalau kita menyatakan routine gitu ya. Contohnya, I study at MTSNU. Itu kan kita kan misal kalian kan siswa MTSNU, kalian kan tiap hari ke MTSNU. Ya walaupun bukan selamanya di situ, tapi ini termasuk permanent situation, ya, situasi yang permanen gitu. Atau contoh lain seperti I work in Alfamart, misal, atau ya I teach student at MTSNU, itu juga bisa. Selanjutnya kita bisa gunakan simple present tense ketika menyatakan habits and routines, ya, atau dengan kata lain kebiasaan gitu. Contohnya, I play tennis at the weekend. Nah, ini kan juga termasuk rutinitas atau habits juga bisa. Saya bermain tenis di akhir pekan gitu. Jadi dia itu selalu atau rutin bermain tenis di akhir pekan gitu. Makanya ini disebut dengan routines. Kemudian yang nomor 2 yaitu my dad washes his car every Sunday. Nah, kata every ini jelas menunjukkan kalau ini sebuah rutinitas atau habits. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun simple present tense. Yang pertama, kita menyusun simple present tense itu menggunakan yang pertama kita bahas dulu yang positif. Nah, bagaimana cara menyusun simple present tense yang positif? Contohnya ini, I swim. Nah, simple present tense itu menggunakan verb one. Jadi I swim, you swim.
we swim, they swim. He swims, she swims, it swims. Nah, di sini terlihat ada sedikit perbedaan dalam kata kerjanya, yakni kalau kita gunakan I, you, we, they itu kita tidak perlu menambahkan s. Tapi kalau kita gunakan subjek he, she, it, kita harus menggunakan s. Kita harus meletakkan s atau ngasih s di verbnya, gitu. Third person singular subject take s, es atau ias, atau dengan kata lain kalau kita gunakan subjek orang ketiga itu kita wajib menggunakan s. Nah, selanjutnya untuk yang rumus yang negatif itu kita cuma perlu menambahkan don't. Contohnya, I don't eat meat. I ini sebagai subjeknya, don't, terus eat itu sebagai subjek, meat itu sebagai objeknya. Nah, jadi kita cuma perlu menambahi don't di sini. Contoh yang lain, you don't eat meat. Kamu tidak makan daging. We don't eat meat. Sama. They don't eat meat. Nah, perbedaannya ada di sini. Jadi hampir sama. Kalau kita menggunakan subjek orang ketiga, kalau tadi yang positif itu kan kita cuma perlu menambahkan s di verbnya. Tapi kalau yang negatif itu kita verbnya tidak perlu ditambahin s. Yang ditambahin s itu di kalimat don't-nya menjadi does not atau doesn't. Jadi bukan lagi don't, tapi menjadi doesn't. He doesn't eat meat. Jadi s-nya kita taruh di sini ya, bukan di verbnya. Kalau tadi kan yang positif kan ini ada s di setelah verbnya. Tapi kalau kita gunakan yang negatif itu s-nya kita pindah di don't-nya menjadi doesn't gitu. Does not. She doesn't eat meat. It doesn't eat meat. Yeah, like that. Third person, ini sama ya. Third person, singular, subjects, take, doesn't. Dipakainya doesn't bukan don't lagi untuk orang ketiga. Nah, yang selanjutnya itu mengenai question. Jadi ada positif, negatif, sama question. Nah, contoh yang question, gimana kita cara menyusunnya? Mudah saja, tinggal kita balik. Kalau tadi itu kan ada do not-nya atau don't. Nah, not-nya itu kita hilangi, do-nya kita pindah ke depan sendiri. Kemudian kita baru taruh subjeknya di sini, kemudian sleep-nya yang terakhir atau verb-nya yang terakhir. Contohnya, do I sleep? Do plus subjek I, kemudian plus verb-nya. Gitu. Kemudian sama ini juga, do you sleep? Do we sleep? Do they sleep? Nah, gitu. Sama ya, pakai do semua. Nah, sama perbedaannya di sini. Di subjek yang menggunakan orang ketiga, S-nya itu kita tambahkan ke do-nya menjadi does. Does he sleep? Does he sleep? Does it sleep? Seperti itu.
kalau orang yang kita gunakan subjek orang ketiga itu kita tambahkan s. Kalau yang positif itu kita tambahkan saja verb satunya kita tambahkan s-nya di verb satunya. Kalau kita yang negatif itu kita tambahkan s-nya itu di do not-nya, atau nanti jadinya does not atau doesn't kalau digabung. Kemudian kalau yang kalau yang question itu kita sama, s-nya taruh ke itu do-nya, do jadi does. Jadi kalau yang kita tambahkan s-nya itu cuma ada di positif saja untuk verb-nya gitu. Nah, ini kita belajar cara menjawab pertanyaan tadi ya. Yang pertama, untuk positif short answer itu kita cuma perlu misal tadi kan ditanyain do I sleep? Do I sleep? Kalau kamu iya, apakah kamu tidur? Kalau kamu iya berarti tinggal jawab saja yes. Kalau kamu menjawab sebagai kamu sendiri berarti yes I do. Kalau misal pertanyaannya do they sleep berarti yes they do gitu. Nah kalau subjeknya orang ketiga sama yes do does he sleep, maka jawabannya kalau iya berarti yes he does. Ini lagi yes he does. Kemudian untuk yang negatif answer itu sama, kita cuma membolak-balik don't-nya saja. Jadinya seperti ini. Misal kamu ditanyain do you sleep? No, I don't. Ya. Kemudian kalau orang yang ketiga berarti no, he does not, atau no, she does not, no, it does not. Itu adalah cara kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.